Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reniantika Widyaningsi dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang beralihnya minat masyarakat terhadap transportasi online di era digital. Saya bersama teman saya yang bernama Flando Situmeang, Nuriska Septiani, dan Siti Nurholilah. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian transportasi online. Nah, transportasi online itu apa sih? Transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pembayaran, pemantauan jalur saat kita sedang menggunakannya, dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Transportasi online yaitu salah satu bentuk dari penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang bermanfaat dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, ada mekanisme menjalankan jasa pelayanan transportasi online. Ada pihak pertama, yaitu penyedia aplikasi. Yang kedua, para driver atau pengemudi. Dan yang ketiga, ada konsumen atau orang yang ingin memesan jasa transportasi tersebut lewat smartphone. Ini dengan smartphone atau handphone, kita dapat menggunakan aplikasi transportasi online seperti Grab dengan detail pemesanan seperti jarak tempuh, harga, identitas pengemudi, lama waktu pengemudi tiba di lokasi, serta data perusahaan. Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola terlebih dahulu melakukan proses verifikasi sebelum melakukan kerjasama kemitraan dengan pengemudi. Jadi semuanya sudah tertera jika kita ingin melakukan pemesanan aplikasi Grab lewat smartphone. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang manfaat transportasi online. Yang pertama, praktis dan mudah digunakan. Seperti yang kita ketahui, jasa transportasi online sangat mudah digunakan. Cukup dengan menggunakan smartphone kalian bisa memesan transportasi di rumah dan juga makanan dengan sangat mudah. Yang kedua, lebih terpercaya. Para pengemudi atau driver sudah terdaftar dalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi, yaitu berupa identitas lengkap, perlengkapan berkendara sesuai dengan standar nasional Indonesia, sehingga kita lebih mudah meminimalisir risiko kerugian terhadap jasa transportasi online ini. Yang ketiga, transparan. Dengan jasa transportasi berbasis aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan mengetahui dengan pasti informasi jasa transportasi online secara detail, seperti nama driver, nomor kendaraan, posisi kendaraan yang akan dipakai, serta lisensi pengendara tersebut. Yang keempat, adanya asuransi kecelakaan. Bagi pengguna dan pengemudi, salah satu perusahaan transportasi berbasis aplikasi online memberikan perlindungan asuransi kecelakaan bagi para pengguna jasa transportasi seperti Grab Insurance Coverage. Seperti kita ketahui, ketika kita terjadi kecelakaan ataupun kematian, kita akan mendapat asuransi sebesar 25 juta sampai 130 juta tergantung resiko kecelakaan yang kita hadapi. Contoh transportasi online yang ada di Indonesia salah satunya adalah Grab. Grab adalah salah satu bisnis online yang bergerak di bidang transportasi berbasis aplikasi.
Untuk mengaksesnya, kita perlu smartphone. Grab bermula pada tahun 2012. Dikabarkan ada sekelompok orang yang sedang menikmati teh bersama, seperti warga Asia Tenggara pada umumnya. Mereka mulai mengeluh tentang sulitnya mendapatkan taksi. Namun setelah itu, mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka memutuskan untuk menciptakan aplikasi Grab. Grab sebelumnya dikenal dengan Grab Taxi, sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura, dan sekarang ada 8 negara di Asia Tenggara yang telah menikmati manfaat dari aplikasi Grab. Seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Tujuan Grab bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar dan membuat Asia Tenggara menjadi tempat yang lebih baik. Grab cukup mudah digunakan karena menerapkan beberapa pendekatan. Yang pertama, penyaringan. Setiap pengemudi dan kendaraan akan dicek registrasi dan wajib mempertahankan bintang penilaian atas standar minimum yang telah ditetapkan. B, atau yang kedua, pelatihan dan kode etik. Grab senantiasa meningkatkan sistem pelatihan dan kode etik untuk memastikan layanan yang terbaik. Yang C, fitur keamanan. Grab terus berinovasi demi keamanan masyarakat. Bahkan Grab juga memperkenalkan fitur Share My Ride yang pertama di industri. Yang D, asuransi dan bantuan 24 jam. Grab melindungi masyarakat dengan tambahan proteksi kecelakaan dan call center 24 jam serta tim tanggap darurat. Yang selanjutnya adalah penerapan sistem informasi terhadap aplikasi Grab. Dalam memberikan pelayanan transportasi umum kepada masyarakat Indonesia, Grab menggunakan berbagai teknologi sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Berikut ini merupakan teknologi sistem informasi yang digunakan oleh aplikasi Grab. Yang pertama adalah teknologi end user. Teknologi end user adalah teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perancangannya. Yang kedua ada sistem e-commerce. Walaupun sistem e-commerce biasa digunakan oleh aplikasi toko online, tetapi Grab juga membutuhkan karena terdapat beberapa layanan di aplikasi Grab yang memerlukan bantuan sistem e-commerce ini agar bisa berjalan. Yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berbeda dengan sistem informasi biasa, karena sistem ini hanya bertugas dalam pemrosesan suatu data dan mengubah data itu menjadi informasi yang bermanfaat seperti pemanfaatan SDM, dokumen, teknologi, prosedur, dan manajemen akuntansi untuk pemecahan masalah strategi dan biaya layanan. Grab membutuhkan sistem informasi manajemen ini karena sistem ini dapat menjamin kalau seluruh kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ada beberapa fitur yang ada dalam aplikasi Grab. Yang pertama adalah pemesanan jasa ojek online atau Grab Bike. Yang kedua, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin diantar dengan mobil pribadi atau GrabCar. Yang ketiga, menyediakan taksi konvensional terdekat dengan tempat konsumen atau Grab Taksi. Yang keempat, jasa pengiriman paket dan dokumen atau Grab Express. Selanjutnya, pesan antar makanan sesuai pilihan konsumen atau Grab Food. Selanjutnya, sewa GrabCar untuk jalan-jalan seharian ke banyak tempat. Dan yang terakhir, belanja kebutuhan sehari-hari bisa memakai aplikasi Grab atau Grab Fresh. Yang selanjutnya adalah tinjauan umum tentang pembayaran dengan sistem cash atau e-money. Yang pertama adalah sistem pembayaran dengan menggunakan cash. Alat pembayaran yang biasa digunakan dalam pembayaran cash atau tunai adalah berupa uang kertas dan uang logam. Sistem pembayaran yang kedua adalah dengan menggunakan sistem pembayaran e-money atau uang elektronik. E-money merupakan produk stored value atau prepaid di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik
yang dimiliki seseorang diciptakan dengan memiliki berbagai manfaat yang diberikan dengan kemudahan yang ditawarkan kepada penggunanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif transportasi online. Yang pertama itu adalah memudahkan customer mencari angkutan. Customer hanya cukup mengaktifkan aplikasi tersebut, lalu memesan melalui aplikasi tersebut, maka driver akan datang dan siap untuk menghantarkan mereka. Yang kedua yaitu ada biaya lebih murah. Untuk sebagian orang, banyak yang beranggapan jasa transportasi online ini memiliki tarif yang lebih murah dibandingkan dengan jasa konvensional. Ada banyak yang sudah merasakan dan berpendapat demikian. Mereka beranggapan bahwa menggunakan jasa angkutan online lebih jelas dan lebih murah jika dibandingkan dengan transportasi lainnya. Yang ketiga yaitu memiliki pelayanan yang banyak. Salah satu hal yang menarik adalah banyaknya pelayanan yang ditawarkan. Meskipun pada dasarnya aplikasi ini merupakan jasa antar jemput, namun seiring dengan berkembangnya waktu, lama-kelamaan aplikasi ini banyak memunculkan fitur-fitur terbaru yang tentu saja membuat jasa ini lebih digemari oleh banyak orang. Yang keempat ada mengurangi penggunaan uang cash. Uang ini tentu bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, bisa digunakan lebih cepat dan juga fleksibel. Jasa transportasi online ini seperti Grab sudah memanfaatkan hal ini untuk metode pembayaran dengan uang virtual yang bisa dibelanjakan dan bisa digunakan dalam waktu yang fleksibel. Selain itu ada juga dampak negatif dari transportasi online ini. Yang pertama itu menipisnya penghasilan supir angkutan umum yang tidak mengerti akan adanya modernisasi transportasi online tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat yang tidak mengetahui tentang modernisasi transportasi online ini akan sulit mencari transportasi jika banyaknya supir angkutan umum yang beralih ke supir transportasi online.